Orang Melayu dahulu adalah pelaut yang handal dan pengembara yang berani. Pelaut Melayu melihat laut tidak seperti mana orang kebanyakan. Bukan sahaja laut dan ombak yang kelihatan, tetapi mereka nampak tiupan angin, arus laut, dan kedalaman air. Bagi pelaut Bugis seperti Pak Sapnawi, angin kencang, arus deras, dan ombak besar bukan suatu yang sukar untuk dikuasai. Beliau sudah ikut belayar kapal sejak usia 16 tahun. Dulu saya di perahu layar. Pertama saya jadi tukang masak. Waktu saya umur masih sekitar 16 tahun. Sudah ikut di perahu layar. Yang layarnya 7. Dari kampung tujuan ke Sulawesi Tenggara, itu memang udah pakai layar. Sampai ke sana berlabuh, terus muat kayu balok. Balok-balok itu dibawa ke Makassar. Mulanya menjadi kapten setelah umur saya udah 26 tahun. Jadi kapten, terus sekolah-sekolah, bisa diangkat jadi kapten. Jadi dari tukang masak sampai jadi ABK biasa, sampai jadi kapten. 10 tahun? Iya. Pelaut Melayu dahulu belayar tanpa perlu menggunakan kompas. Mereka hanya melihat tanda-tanda alam, sama ada di langit, darat atau laut, sebagai pedoman navigasi. Arah tuju navigasi diketahui berpandukan gugusan bintang di langit malam. Jika di siang hari, kedudukan matahari, pergerakan awan dan arah ombak boleh dijadikan pedoman. Jadi kalau kita berlayar nih, umpama ke Surabaya, kita pakai bintang. Bintang kita pakai, tidak ada kompas dulu. Bintang yang dipakai ini bintang segi 4 kayak rumah. Oh, itu bintang selatan namanya. Orang Mandar bilang boyak kepang. Ya, boyak kepang. Jadi kalau mau ke utara? Ke utara ada juga. Satu itu bintang yang terang sekali. Itu ditembak itu kalau haluan utara. Kalau haluan timur, 2 bintang yang berjajar begini. Itu ditembak lagi kalau timur. Barat begitu juga. Iya, kan tidak ada kompas, belum ada. Yang kayak sama begini dulu. Itu di malam hari? Ya di malam hari kita lihat bintang. Kalau siang, kalau datang angin, umpama angin timur, toh sekalinya datanglah selesai angin timur itu datang angin barat. Jadi itu angin itu ombak. Kita lihat juga ombak, ini ombak lama, ini ombak baru. Ya begitu, kita punya pengalaman dulu. Begitu. Peta jalan terhasil apabila haluan kapal berjaya ditetapkan ke arah bintang yang dikenal pasti agar searah dengan destinasi tujuan. Pak Darwis adalah pelaut Mandar yang sudah bertaraf punggawa atau nakhoda perahu. Beliau berpengalaman belayar keliling Pulau Sulawesi dan sering ulang-alik belayar dari Sulawesi Barat ke Jawa, Sumatera dan Irian Jaya. Ya, saya punya pengalaman begitu. Kalau saya berangkat dari sini menuju ke Donggala. Ke Donggala dulu. Baru di Donggala muat. Muat baru ke Surabaya bawa kopra. Begitu. Sampai di Surabaya aja kembali saya sudah bongkar kembali lagi. Ya, kembali lagi, kemari lagi. Jadi
siap muatan di sana kita berangkat lagi. Jadi kalau nelayan berangkat dari sini ke Makassar dulu, baru langsung Kendari, potong Kompas masuk Jayapura, Irian Barat. Ya, 3 hari 3 malam kita berangkat dari Kendari, Sulawesi Tenggara, menuju ke sana. Apabila sudah tahu mana arah utara atau selatan, maka mudah sahaja menentukan mata angin yang lain. Pelaut Bugis mempunyai 16 arah mata angin, berbanding hanya 8 arah yang dikenali orang barat. Pengetahuan tentang musim angin monsun yang bertiup ketika belayar juga membantu menentukan arah mata angin. Kalau kita biasanya kenal angin-angin dari mana ya, seumpama saya tujuan saya ke utara sana, terus lihat dari sana utara timur laut atau di timur laut mulai ada reaksi awannya ini mulai naik berjalan dari situ, baru kita bisa menunjukkan bahwa nanti sebentar angin itu yang berhembus dari situ, karena dia dari situ kalau tidak hujan pasti berarti angin. Tarik. Pengetahuan mendalam tentang angin sudah tentu penting untuk navigasi sebuah kapal layar. Tanpa penggunaan alat canggih, pelaut Melayu boleh menentukan arah angin dengan hanya mengangkat tapak tangan. Malah sekaligus mereka tahu jenis angin yang bertiup dan kelajuan tiupannya. Itu kalau nggak ada kompas biasa pakai raba-raba begini, angin dari mana, kalau memang cuaca tenang begini, angin bertiup-tiup dari mana, baru kita ini kan bisa, oh ini musimnya musim barat, tapi tiba-tiba bertiup dari sini, berarti dari barat laut sebentar angin ini. Jadi pakai tangan ya? Ya, pakai tangan, atau ada di atas itu kadang-kadang di putaran begini, ditiup angin kan menghadap ke sini, kayak sebutan bendera ini. Ada tanda-tanda kain diikat di sini, tiba-tiba dia punya ekornya kayak bendera begini, oh berarti dari sana, dari Tunggara atau dari utara timur laut. Dengan memandang laut, pelaut Melayu juga mampu melihat perubahan cuaca yang akan berlaku beberapa waktu ke hadapan. Begitulah tajamnya pengecaman pelaut Melayu membaca tanda-tanda alam. Sebab air ni menggambarkan dia vegetation kita. Kawasan nipah ni rasa macam mana? Kawasan berseluk macam mana? Kawasan pasir macam mana? Kawasan berembang macam mana? Kawasan mangrove macam mana? Tidak lengkap ilmu navigasi jika hanya tahu mata angin dan arah tuju tanpa kenal lokasi di mana kapal berada di lautan. Pelaut Melayu ada cara tersendiri untuk mengetahui lokasi kapal sedang belayar, kedudukan batu karang, kawasan perairan cetek dan sejauh mana daratan terdekat. Kalau kita udah dapat angin dari darat, biarpun gelat gulita di laut itu udah ketahuan bahwa ini berarti udah dekat daratan ini. Karena kita nggak ada kompas, nggak ada apa. Berarti yang kita tahu kan, berarti berubah angin. Berarti angin darat. Berarti dekat daratan.
Tanda-tanda alam seperti beza warna air, bentuk ombak dan buih air permukaan laut menjadi pedoman kedudukan kapal. Begitu juga kemunculan kilat di kaki langit, kehadiran burung-burung laut, ikan terbang, ikan lumba-lumba dan sampah hanyut di laut. Semuanya menjadi petunjuk lokasi kapal. Ya kita lihat dulu anunya tuh keadaannya. Ada itu batu, kalau ada ombak-ombak di situ, kalau ada ombak tuh pasti kita karang ini. Tidak bisa kita lewat di situ. Karena ada ombak-ombaknya di situ. Kalau karang yang jauh tuh ada batu, ada bunyi. Kalau kita di dalam kapal kayak begini, di dalamnya kapal ada itu bunyi di telinga. Kayak begini, dekat ada batu itu. Kita kasih kasih turun layar, coba, dangkal. Ada batu. Kalau tanda-tandanya, Kang itu bagian Jawa itu tidak terlalu dalam, dangkal. Jadi banyak itu burung-burung yang berterbangan itu, burung-burung laut. Iya, kita tahu. Ya kalau dulu kita tidak pakai, cuma pengalaman saja. Kan tidak sama sekarang, Pak. Warnanya air kalau kedalaman itu agak hitam. Tidak biru-biru, tidak sama biru begini. Hitam kalau dalam. Kedalaman dasar laut penting selalu diukur ketika berada di perairan selat atau belayar menyusur tanah daratan. Selain pengecaman warna air, pelaut Melayu menduga kedalaman laut dengan alat seperti pancing yang digantungkan besi atau batu pemberat di hujung tali sepanjang 30 depa. Sekian jam ini. Cuma kita selalu ingat bawa tali yang panjangnya sekian, baru kita pakai batu. Besi turun ini. Habis diduga begini namanya, baru dimeterin, baru diambil peta yang kita bawa itu, dicocokkan berapa meter di sini, berapa meter di sini. Karena kita kan ada peta. Dalamnya di laut itu lain-lain. Meskipun jauh ke laut, belum tentu dia itu yang paling dalam. Orang Mandar bilang lantai itu, kita lantai ini, palingan 30 depa turun ini. Kita buang turun tali pancing, pas 30-35 itu saja, begitu. Biasa juga buang bukan jangkar itu pohon pohon bangko dibikin, bukan jangkar besi dulu. Itu dibuang, dipakai juga begini, pengaje-aje namanya. Pakai juga begini, diikat supaya gampang dikasih naik, indak terikat di batu. Kalau sudah lepas begininya, bisa ditarik naik. Deria rasa dan bau yang tajam juga memainkan peranan dalam navigasi. Pelaut Melayu boleh mengecam kedudukan semasa ketika belayar dengan mencicip rasa air laut dan menghidu bau daratan atau batu karang. Dia guna keadaan sama juga. Dengan cara dia dah merasai air. Nah, jadi dia sampai di Kuala Sungai Besuk, dia akan cedok air. Dia akan letak di lidah dia. Rasanya, ni payah kelak. Nah, sampai muka suara lagi, dia akan cedok air, rasa. Nah, jadi dia tahu. Walaupun waktu malam, dia tak nampak Bukit Bukau ni. Siang hari kita nampak kan. Petanda kita ialah Bukit Bukau dengan kuala dan sebagainya. Tapi malam tak nampak. Kita mengedah lagi.
dengan cahaya air tadi. Dia tahu, oh kita berada di Kuala Besut ni. Sebab air tadi. Sebab air ni menggambarkan dia vegetation kita. Kawasan nipah ni rasa macam mana? Kawasan berseluk macam mana? Kawasan pasir macam mana? Kawasan berembang macam mana? Kawasan mangrove macam mana? Kemudian hidung. Hidung ni dapat cium. Biasanya dalam laut, dia ada terumbu karang. Sebab terumbu karang ni baunya hanyir. Dalam pelayaran tu dia terhidu bau. Kadar hanyir ni berapa tinggi dia punya? Berapa kuat tu kan? Kalau terlalu kuat, itu menandakan bahawa terumbu karang yang besar di hadapan kita. Setelah diketahui kedudukan kapal, maka berapa lama tempoh belayar ke pelabuhan yang dituju dapat dianggarkan. Demikian juga, mara bahaya dalam pelayaran, ia dapat diketahui lebih awal. Ada kunci dari perlayaran bahwa perahu akan dilayarkan itu tiba sebelum berangkat. Selain mahir belayar tanpa menggunakan kompas, pelaut Melayu juga tidak memerlukan carta navigasi atau peta pelayaran. Segala-galanya terakam kemas di dalam pemikiran mereka, hasil pengalaman belayar dan pengamatan tajam akan tanda-tanda alam. Baik lokasi batu karang, kawasan cetek dan berbahaya, serta kedudukan pulau-pulau di sepanjang laluan pelayaran, semuanya mereka hafal dalam kepala. Sebab itu menjadi tradisi pelaut Melayu berpegang pada satu kata kunci, iaitu tiba dahulu, baru berangkat. Pelayaran tidak akan bermula sehingga sudah jelas tergambar carta navigasi dan peta jalan dalam kepala nakhoda. Jadi perlayaran ini, kalau seumpama kita akan berlayar dari sini ke Jawa, kita sudah siap. Ya, harus ada perbekalan yang sesuai dengan perhitungan kita berapa orang. Perjalanan sekian orang, sekian hari. Itu dilengkapi dulu. Setelah itu baru kita cari waktu. Cari waktu tepat pada pemberangkatan itu. Memang ada sedikit saya simpulkan di dalam perlayaran itu. Ada kunci dari perlayaran bahwa perahu akan dilayarkan itu tiba sebelum berangkat. Jadi tiba sebelum berangkat. Kenapa tiba dulu baru berangkat? Tetapi itu tidak perlu saya jelaskan di dalamnya. Karena itu kita punya. Jadi orang dulu belajar dari pengalaman. Dalam dunia Melayu, saya ambil contoh orang Bugis, mereka memiliki petua-petua. Hanya melihat bintang, mereka sudah tahu bahwa di sana ada ikan yang banyak. Dengan melihat bulan, dia sudah tahu bahwa akan ada hujan akan turun, ada badai akan datang. Ini pengalaman yang dimiliki oleh para pelaut-pelaut dan tidak dipelajari.
Pelaut Melayu dahulu terkenal berani dan handal. Mereka mampu belayar tanpa menggunakan kompas maupun carta navigasi. Sebaliknya, mereka belayar merentas lautan atau menyusuri pantai hanya menggunakan pedoman tanda-tanda alam, sama ada di langit, darat, atau laut. Ilmu navigasi pelaut Melayu terbina hasil daripada ketajaman deria mengecam fenomena alam dan daya ingatan yang kuat merakam pengalaman belayar dalam minda mereka. Karena begini, dalam ilmu orang-orang kita dulu, jadi setiap kita akan mencapai daratan, apapun itu arah angin dari mana kan begitu. Jadi pasti ada gelombang yang menantang arus angin misalnya, pasti ada gelombang. Karena gelombang ini kan akan akan ngempas ke daratan kan begitu. Dan kalau di daratan besar, satu lagi, kita pasti, walaupun kita di mata angin atau di bawah angin, pasti kita cium bau daratan. Bagaimanapun buruknya cuaca, pasti tercium bau tanah. Itulah kelebihan orang-orang dulu. Jadi yang diandalkan orang dulu, penglihatan, pendengaran, itu yang jadi andalan bagi pelaut-pelaut kita dulu. Orang Melayu harus bangga, itu mereka orang pelaut yang termasyhur sekali, bisa pergi ke mana-mana, bisa berdagang dengan cerdas, bisa bisa bahasa sama dengan orang yang ketemu mereka. Jadi mereka tidak orang bodoh.